Ada seorang pemuda yang ingin mengubah negaranya, memperbaiki negaranya maju jaya. Pemuda ini merenung, berpikir, dan juga berkontemplasi bagaimana negaranya aman, bagaimana semua rakyatnya, semua masyarakat yang ada di sekitarnya bisa hidup layak, terhindar dari kebodohan, kemiskinan, dan juga bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun. Pemuda ini setiap hari dan setiap saat selalu berpikir dan juga berusaha bagaimana tidak terjadi gejolak di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya maupun bangsa dan negaranya. Pemuda ini berusaha ingin menciptakan perdamaian, ketenangan, dan juga menciptakan keselarasan alam semesta ini. Dan pemuda itu adalah saya sendiri sebenarnya, tapi saya sosokkan kepada orang lain. Karena niat dan cita-cita saya itu ingin membangun Indonesia lebih maju, lebih jaya, dan saya berupaya untuk bekerja sama dengan siapapun dengan menghargai prestasi dan kinerjanya. Dan jika ada kekurangan akan kami perbaiki, dan kami saling diskusi dengan orang-orang yang hebat di Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara ini tanpa harus ada dendam, tanpa harus saling menghina, dan juga tanpa harus saling mencaci maki. Karena bangsa ini bangsa besar dan negara besar yang kaya dan juga penuh dengan sumber daya alam yang melimpah. Makanya oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia harus cerdas, harus mau bekerja keras, dan juga bekerja ikhlas, dan juga mencintai negaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, mencintai keluarganya. Karena pembangunan tanpa ada rasa cinta, tanggung jawab itu tidak akan berhasil maksimal. Maka bangunlah membangun negara itu dengan rasa cinta, dengan rasa tanggung jawab, dengan penuh integritas. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadap Allah, matinya enak, hidupnya enak, sehingga kita tidak dibebani oleh beban masa lalu, dosa-dosa yang kita kerjakan, kehilapan yang kita kerjakan bisa diampuni oleh Allah. Dengan kita berbuat baik, memberikan manfaat, dan juga memperbaiki, dan juga menegur, dan juga mengislahkan orang lain untuk tidak berbuat jahat, dan juga selalu memberikan motivasi, tauladan, walaupun hati dan jiwanya pun sakit, seperti yang saya rasakan. Kenapa saya itu pengen mengubah Indonesia? Karena saya merasa sakit hati, merasa kecewa dengan keadaan saat ini, di mana sebagai rakyat Indonesia saya merasakan betapa sulitnya mencari kehidupan hidup di negara kita, padahal negara kita sangat kaya, dan kita seakan-akan kalah dan tidak dihargai di negara kita sendiri oleh siapa lagi kalau bukan oleh mereka oknum-oknum yang tidak suka dengan kita maju. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, kita harus berusaha bangkit dari ketertinggalan ini supaya kita bisa lebih maju, mendukung program-program yang baik, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun kecurangan. Dan jangan selalu, walaupun kita punya sakit hati, tapi tunjukkanlah sakit hatimu, dan ya saya juga sakit hati sebenarnya, tunjukkanlah dengan prestasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena bagaimanapun kita ini hidup sementara di dunia, dan jangan sampai kita itu meninggalkan jejak yang tidak baik bagi generasi berikutnya. Maka tinggalkanlah generasi yang baik, generasi yang kuat, dan generasi yang bertanggung jawab kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan juga kepada Tuhan maupun kepada kelompoknya,
dan juga kepada alam semesta. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita berasal dari tumbuhan, yang kita makan juga akan kembali. Oleh karena itu, hukum keseimbangan alam ini harus kita jaga, harus kita pelihara, dan tetap berniat baik, berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Sekian dari saya, Fatur Advokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.